Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang jalur, proses, dan teori masuk Islam ke Indonesia. Nanti setelah kita mempelajari ini, kita akan mengetahui yang pertama, apa kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk. Yang kedua, apa saja tentang masuk Islam ke Indonesia. Yang ketiga, jalur masuk Islam ke Indonesia. Dan yang keempat, nanti kita akan mengetahui kenapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Peta penyebaran agama Islam untuk di Indonesia ini nanti berhubungan dengan teori, tergantung kita lihat dari sudut mana. Nanti jika teorinya teori Arab, maka jalur penyebaran Islam itu akan berbeda. Begitu juga dengan teori Persia, teori Cina, dan teori Gujarat. Kita lanjut. Yang pertama adalah, apa kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum masuk Islam? Dari literatur yang ada, kita mengamati Nusantara sebelum Islam masuk. Yang pertama adalah kepercayaan animisme, yaitu seperti terlihat pada gambar, adanya kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang yang menjadi pelindung, sehingga segala sesuatu itu akan berhubungan dengan roh. Seperti yang ada di gambar, orang memberikan sesajen untuk roh sambil membakar kemenyan. Kepercayaan yang kedua masyarakat Nusantara sebelum Islam masuk adalah bernama dinamisme. Artinya kepercayaan terhadap benda-benda tertentu, yang mana benda-benda tertentu tersebut akan memberikan manfaat atau memberikan bahaya bagi kehidupan manusia. Kita lihat di gambar itu ada sebuah batu yang dianggap keramat oleh warga. Nanti batu itu akan dikasih sesajen segala macam. Mempercayai benda ada kekuatan, ada pengaruh bagi kehidupan manusia, maka kepercayaan tersebut adalah kepercayaan dinamisme namanya. Kemudian kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum Islam masuk adalah yaitu adanya kepercayaan Hindu dan Buddha. Di mana seperti kita tahu, salah satu faktor penyebab masuknya Islam di Nusantara dan sangat mudah diterima oleh masyarakat adalah karena sistem pada agama Hindu itu menganut kasta. Yang pertama, kastanya adalah kasta Brahmana, yaitu kaum-kaum agamawan. Yang kedua, ksatria, yaitu para bangsawan, raja. Yang ketiga, Waisya, yaitu kasta untuk golongan pedagang. Dan kasta yang terendah adalah kasta Sudra. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika orang ksatria atau orang dengan kasta Brahmana kena bayang-bayang kasta Sudra, maka orang tersebut dianggap telah kena najis. Sehingga nanti dengan adanya kasta-kasta seperti ini, maka akan terbentuk kelompok-kelompok sosial dari kelas atas sampai kelas rendah. Kedatangan Islam dengan tidak membawa kasta seperti agama Hindu ini akan disambut baik oleh masyarakat Hindu, sehingga menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Mengenai teori masuk Islam ke Indonesia, yang populer adalah 3 teori, yaitu teori Arab, Gujarat, Persia. Teori Cina datang di belakangan ini. Sesuai dengan teori tadi, di antara tokohnya adalah teori Arab itu didukung yang pertama oleh Buya Hamka, kalau orang Indonesianya. Lalu untuk abad modern ini, teori Arab didukung oleh Profesor Dr. Aziumardi Azra. Sedangkan teori Gujarat itu adalah teori pertama, teori tertua tentang masuk Islam ke Indonesia, diperkenalkan oleh Snok Khorkranye, yaitu seorang orientalis barat yang mengkaji tentang ketimuran atau Islam. Teori ketiga yaitu teori Persia, bahwa Islam itu datang ke Nusantara dibawa oleh orang Iran. Teori Cina, itu salah satu tokoh pendukungnya adalah Sumanto Al-Qurtubi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh George W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snok Khorkranye, yang mana dalam penelitiannya, Snok Khorkranye menyimpulkan bahwa Islam itu datang ke Nusantara, datang dari Gujarat, India. Maka jika kita lihat kembali tadi peta penyebaran, maka jika kita meyakini bahwa India
yang membawa Islam ke Indonesia, maka jalurnya adalah dari Gujarat ke Selat Melaka, ke Pulau Sumatera, dan menyebar ke Indonesia. Yaitu dibawa oleh pedagang Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Bukti yang mendukung teori ini adalah batu nisan kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Kusaleh. Namun, teori Gujarat ini dibantah oleh teori Arab yang dikemukakan oleh Buya Hamka tadi. Apa contohnya? Dalam teori Arab, teori Gujarat membuktikan bahwa jika betul-betul Islam datang dari India, maka tentulah mazhab orang Indonesia, mazhabnya Hanafi. Sedangkan orang Islam yang ada di India, mazhabnya Hanafi. Maka mustahil jika Islam di Nusantara dibawa oleh orang-orang Gujarat. Lanjut, yang kedua teori Persia. Teori Persia ini dibawa atau didukung oleh Umar Hussein atau Hussein Janingrat. Salah satu bukti yang berkembang di Nusantara yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara dibawa oleh orang-orang Syiah, satu, adanya makam batu nisan di Nusantara seperti batu nisan Fatimah binti Leheran, kemudian ada perayaan-perayaan keagamaan seperti Tabui dan Bubur Suro. Namun teori ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah Persia sendiri itu menganut mazhab Syiah, sementara kita di Indonesia menganut mazhab Sunni. Jadi teori ini terbantahkan sedikitnya dengan cara mazhabnya. Yang ketiga, teori Cina. Teori Cina ini muncul di belakangan, lalu dibantah oleh para ulama, para sejarawan, dengan beberapa bukti yang dikemukakan oleh orang Cina itu tidak kuat. Di antaranya adalah Raja Demak pertama itu keturunan Cina. Kemudian teori Cina ini dianggap lemah. Yang paling bagus di antara 4 teori adalah teori Arab. Jika kita kembali melihat peta penyebaran agama Islam melalui peta yang pertama tampil tadi, jika penyebaran Islam dari Arab, satu, maka jalurnya adalah dari Arab Saudi, terus berkembang ke Mesir, kemudian dari Mesir singgah ke Gujarat, langsung ke Asia Tenggara. Karena kita tahu dahulu bahwa ketika Bani Umayyah berkuasa, tepatnya pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia telah mengutus salah satu utusan ke Asia Tenggara yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyampaikan dakwah ke Nusantara. Kekuatan dari teori Arab ini banyak. Satu, yang pertama dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Yang kedua, mazhab yang ada di Mesir dan di Arab dahulu itu mazhab Syafi'i, sedangkan di Nusantara itu adalah mazhabnya juga Syafi'i. Itu titik kekuatannya. Kemudian dari 4 teori tadi kita bandingkan, perbedaan mendasar dari 4 teori tersebut adalah tahun masuknya ke Indonesia, tahun masuk Islam. Jika teori Arab mengatakan tahun ke-7, teori yang lain menyebutkan 9, teori Persia menyebutkan 13, letak perbedaan utama dari keempat teori adalah tahun masuk Islam ke Indonesia. Terakhir, kita mulai dari jalur masuk Islam ke Indonesia. Jalur masuk Islam ke Indonesia mulai dari saluran pendidikan. Para pedagang itu mendirikan kem-kem pendidikan seperti kalau di Aceh ada namanya Dayah atau Surau. Nanti ketika Maulana Malik Ibrahim datang ke Aceh, beliau mendirikan pesantren. Yang kemudian keduanya saluran kesenian seperti dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Kemudian saluran politik, kemudian saluran perkawinan. Contohnya perkawinan dilakukan oleh Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Namun jika jalur ini maksudnya adalah daerah peta, maka kita lihat di slide yang sebelah kanan bahwa jika Islam dibawa oleh orang Iran, maka jalurnya adalah dari Afghanistan, dari Iran, terus ke Afghanistan, terus ke Pakistan, terus ke Gujarat, baru ke Indonesia. Jika kita meyakini Islam itu dibawa langsung oleh orang Arab, maka jalurnya adalah dari Arab menuju Mesir baru ke Indonesia. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, kesimpulannya, teori dari 4 teori masuk Islam ke Indonesia, teori yang paling kuat itu adalah teori Arab. Hal ini dibuktikan dengan seminar yang diadakan di Sumatera Utara tahun 1958. Para sejarawan sepakat Islam Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab, yaitu pedagang tepatnya. Demikianlah untuk hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.